Apel merah. Kenapa sih apel bisa merahnya itu kenapa gini-gini? Merahnya itu kenapa gini-gini? Nah, terus abis itu pas udah ujiannya tiba-tiba langsung kayak niatkan diri kita gitu untuk belajar gitu. Kasih kita alarm, ayo istirahat. Ayo ini, ayo ini. Udah rehat aja dulu. Sendiri gimana kayak kesulitan di awal-awal gini gitu apa gitu? Kesulitannya itu iya sih, time management terus di sini tuh ada kalau di aku ya di jurusanku dan di kuliahku itu ada yang namanya bonus punkte gitu dan itu kita harus kamu ada nggak? Ada. Aku penilaian itu cuma di klausur. Oh, kalau aku ada bonus punkte. Jadi kalau bonus punkte nggak bantu kita untuk lulus, tapi bantu kita nambah nilai kalau misalnya lulus. Oke. Ya, jadi kita memang harus follow terus setiap minggunya tuh kita kalau mau dapat bonus punkte ya kalau nggak mau terserah gitu. Kalau misalnya mau dapat itu kita harus follow terus misalnya fisika ya. Paling banyak tuh fisika dan paling buat aku neken tuh fisika. Jadi kita setiap minggu nggak boleh miss apa yang diomongin karena itu bakal ada bonus punkte gitu dan sayang kalau misalnya dilewatin gitu aja. Dan itu kayak agak bikin lungsing sih. Jadi aku ada 7 mata pelajaran dan harus 7-7-nya di follow itu kan kayak agak susah ya. Materinya itu sebenarnya misalnya materinya udah sampai sini. Misalnya jelasinnya sampai sini gurunya. Tapi sebenarnya di dalam sini tuh kalau diskalain tuh gede ini banyaknya gitu. Jadi tuh agak susah untuk ngikutin yang gurunya omongin gitu loh. Itu sih kayaknya gitu doang. Iya, ya mungkin karena apa ya? Pada dasarnya kita juga harus belajar sendiri gitu nggak sih? Iya Kayak bener, dosen tuh harus kayak rajin. cuma ngasih ampasnya doang Iya gitu. bener, misalkan gurunya cuma jelasin 1 tambah 3 4 gitu, tapi kita harus cari tahu tuh kenapa bisa 4 gitu Kenapa kan. bener banget sih. Jadi kayak ya ampun, ini kayak apa ya? Ibaratnya gini ya, materi yang dikasih tuh ya cuman segitu doang, tapi sebenarnya yang kita harus pelajari wah banyak. Iya bener, banget kayak misalnya gitu. apel merah, kenapa sih apel bisa merahnya itu kenapa gini-gini. Nah terus abis itu pas udah ujiannya tiba-tiba langsung kayak wow gitu loh ya kan. Langsung dijatuhin ke kasus kayak gitu sih. Oke, benar. Tapi kalau dari kamu sendiri tuh kayak ada permasalahan tentang waktu gitu nggak? Atau memang enjoy aja gitu dengan pembagian waktumu gitu? Aku sih menurutku aku enjoy ya, sejauh ini belum ada kesulitan gitu. Jadi aku agak beda sama kamu. Aku Vorlesung itu cuman di beberapa Vorlesung yang menurutku itu nggak ada PPT-nya dan menurutku itu agak susah buat aku. Jadi kalau misalnya kayak mate itu kan di Studienkolleg udah dipelajari dan aku udah pernah mengulang lagi gitu sebelum masuk uni kan. Jadi itu tinggal aku ngikutin doang dikasih PDF-nya gitu. Aku tinggal baca doang, ngikutin doang dan kalau misalnya ada soal aku masih bisa jawab gitu loh. Dan itu biasanya aku belum ngikutin. Nah, aku sekarang ini lagi menekankan ke beberapa hal yang aku lost banget. Misalnya mekanik gitu. Mekanik kita dulu, kalau aku sekolah, kamu kan W ya, aku kan T. Jadi pas dulu aku mekanik sekolah kan SMA juga udah ada mekanik ya, tapi kan belum masih dasar, masih ABC gitu, belum DEFGHIJ gitu kan. Nah, aku sekarang tuh lagi nekenin sama mekanik, sama Maschinengestaltung, sama KOE. Jadi tuh aku ada pelajaran Kommunikation im Unternehmen. Jadi tuh di situ tuh dikasih tahu cara kita tuh berkomunikasi sama bos kita, sama teman-teman kita, kolega-kolega kita, sama kunden pelanggan kita gitu. Nah kita tuh diajarin cara berkomunikasi sama mereka, terus diajarin cara tim Arbeit itu di Unternehmen gimana. Itu aku lagi seru banget belajar itu gitu. Jadi kayak belajar psikologi gitu loh. Jadinya aku lagi nekenin ke pelajaran itu dan sisanya itu masih agak aku slow down gitu, masih kayak ya udah belum menjadi prioritas aku yang ini dulu gitu. Jadi ya sejauh itu sih aku kayak gitu ya, masih belum terlalu susah, belum terlalu gimana sih. Oke.
Tapi kadang kan kalau kita lagi susah-susah kayak gitu atau kayak ngerasa, aduh, aku bisa nggak ya untuk bisa lulus dari kuliah di Jerman kayak gini. Apalagi kalau kita, gimana ya, kita bukannya ngerasa terganggu dengan omongannya orang lain, tapi terus terang kayak dengan kita mendengar orang yang gagal kuliah di Jerman, apalagi kayak aku terasa ya, maksudnya dari hati sendiri ya, aku tuh kayak kenapa sih hal-hal yang kayak gini tuh malah digembor-gemborkan banget gitu Iya. loh. Maksudnya tuh gini ya, kan ada juga beberapa banyak juga yang lulus gitu kuliah di Jerman gitu. Bener. Jadi kayak pada akhirnya hal-hal yang digembor-gemborkan itu yang nggak lulus, akhirnya tuh kayak semakin kayak menenangkan hati kita, bukan menenangkan pikiran kita untuk kayak udah nggak apa-apa, dia juga dulu dia nggak lulus kok, kayak gini kan susah, kayak gini. Jadi akhirnya mengunderestimate diri kita sendiri gitu. Jadi cari alasan gitu kan. Bener banget gitu. Tapi maka dari itu ya, aku tuh kayak pengen tahu perspektif orang tuh di sini untuk tetap semangat untuk kuliah gitu di Jerman dan harapannya bisa lulus tuh. Kalau dari kamu sendiri tuh apa gitu yang bisa bikin kamu semangat lagi gitu? Menurutku sih kita tuh harus tahu what drives you sih menurutku ya. Kita tuh nggak boleh kayak what drives you, yang penting gue lulus, yang penting gue udah ngasih ijazah sama orang tua gue, yang penting gue udah ini, yang penting gue udah ini. No, kalau misalnya kalau mau kuliah, kuliah itu kan tentang belajar gitu menurutku. Jadi kita memang niatkan diri kita gitu untuk belajar gitu, jangan untuk yang hal yang lain gitu loh, ngerti nggak? Kadang tuh di sini tuh kita terlena gitu karena udah tinggal sendiri, jadinya mau seenak-enaknya sendiri, jadi lupa apa yang tujuan kita awalnya gitu. Jadi what drives you itu yang paling penting gitu. Dan misalnya yang tadi kamu omongin apa, banyak yang gak lulus dan gimana, menurutku tuh kayaknya jangan terlalu mendengar kayak orang yang kayak gitu. Dan tergantung, kita tuh nanya sama orang yang kayak gimana. Misalnya kita nanya sama orang yang setiap harinya belajar, setiap harinya ini, ya dia lulus gitu. Kalau kamu nanya sama orang yang setiap harinya gak belajar, malah main-main, ya kalau gak lulus ya itu bukan salahnya pihak Jerman juga gitu kan. Karena memang ada beberapa orang yang lulus dan fine-fine aja gitu ya kan. Iya. Bahkan kayak aku pun ada playlist khusus gitu lulus kuliah di Jerman. Itu aku kayak beberapa senior gitu yang udah lulus di Jerman tuh kayak ya ini maksudnya aku tuh pengen nunjukin banyak juga gitu loh yang lulus kuliah di Jerman gitu loh. Jadi kayak namanya Schwierigkeiten kan itu apa sih ya, kayak relatif gitu nggak sih, kayak tergantung gimana kitanya gitu. Jadi kayak ayolah buat teman-teman ya, insya Allah walaupun mungkin swirih tapi makbar gitu loh, bisa dibilang gitu. Jadi kita nggak bilang kalau nanti kita nggak bakal gimana atau kita nggak bakal mudah selanjutnya ya, tapi kan setidaknya tuh kita udah punya semangat itu dan kita harus follow up terus gitu, dan kita harus ingat tujuan awal kita tuh apa, dan semoga kita semua dipermudah gitu loh. Jadi menurutku ya, kalau misalnya belajar atau punya tujuan tuh kita harus punya clear mind gitu. Kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau mau A ya udah A. Misalnya kita di jalan ketemu B C D E F G H I J gitu kan. Ya udah, kita ingat lagi, kita perdalami diri, ngobrol sama diri sendiri kalau misalnya tujuan kita tuh A gitu. Jadinya pikiran-pikiran negatif kayak gitu tuh nggak ada. Kayak waktu aku studiin kolek itu aku benar-benar sehancur-hancurnya gitu. Aku nggak ngerti apa yang diomongin, aku nggak ngerti apa-apa, dan aku kayak nilai aku 4, nilai aku 5, itu tuh wow, itu benar-benar kayak ya mungkin yang aku nggak belajar dulu pas studiin kolek. Aku belajarnya tuh udah di semester 2 gitu. Aku tuh sombong mungkin dulu ya. Jadi pas studiin kolek itu katanya kan orang pengulangan SMA yang ditranslatekan ke bahasa Jerman gitu kan. Aku dengar-dengarnya pas dulu tuh gitu. Pas di studiin kolekku gitu, itu enggak, kita udah diperkenalkan sama materi baru. Dan awalnya itu aku kira kalau matematik 1, matematik 2 itu kan mas integral gitu kan. Aku kira tuh integral SMA, turunan SMA gitu loh. Dan aku kira kayak ya udahlah easy gitu. Aku dulu kumon, jadi pas dulu tuh aku nggak punya problem sama matematika sama sekali gitu. Jadi awalnya itu
aku nggak mau belajar matematika gitu di student collect gitu, ya udahlah easy nih, mah cuman gini doang gitu, sombong sombong gitu. Terus habis itu pas aku follow up semester 2 aku nggak ngerti apa-apa, dan jadinya berpengaruh sama materi yang lain, pelajaran yang lain gitu. Jadinya hancur, semua satu hancur jadi semuanya hancur, nggak semuanya hancur sih, jadi semuanya nggak fokus gitu. Jadi menurutku ya clear mind aja gitu, fokus apa yang mau kita ituin dan jangan sombong gitu, menurutku sih gitu. Oke. Tapi kita kan sekarang kan masih semester 1 ya. Benar. Nah, kita kan jalannya itu masih panjang banget di sini. Kalau dari kamu sendiri tuh harapannya apa gitu kita ke depan gitu? Apakah harus banget lulus tepat waktu atau bahkan harus lulus cepat terus harus ngejar kayak gini atau let it go gitu? Nggak let it go juga ya, nggak lepas, tapi jangan terlalu menekan diri sih menurutku. Kadang tuh kita terlalu rush sama diri kita sendiri, kadang terlalu kencang sama diri kita sendiri, kayak Tarisa lo harus ini, Tarisa lo harus itu, Tarisa lo harus ini. Kadang kita nggak sadar kalau kita memang harus istirahat, kadang kita nggak sadar kalau kita harus ini, kita nggak sadar kalau nggak harus 24/7 tuh kita harus belajar, harus melakukan sesuatu yang produktif, karena tubuh kita tuh kadang kasih kita alarm, ayo istirahat, ayo ini, udah rehat aja dulu gitu. Karena memang kalau kita tekan mulu, mau belajar 24/7 itu nggak bakal masuk gitu kalau kita nggak notice sama alarm tubuh kita sendiri juga gitu kan. Dan menurutku kalau misalnya lulus tepat waktu atau enggak, semua orang punya fasenya masing-masing, semua orang punya gelombangnya masing-masing gitu kan menurutku. Jadi menurutku nggak apa-apa kok kalau kamu telat. Kalau misalnya menurutmu itu lebih baik, misalnya aku cuti dulu deh 1 semester gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan menurutmu kamu butuh 1 semester itu untuk cuti dulu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya menurutmu kalau misalnya di sini kan klausul kita unmelden ya, jadi kamu nggak tahu aku gimana, unmelden kan sama ya? Iya, benar. Iya. Jadi kalau misalnya semester ini kayaknya aku mekanik kurang nih, semester ini semester depan aja deh, itu nggak apa-apa. Yang tahu tentang kamu tuh dirimu sendiri gitu. Jadi menurutku nggak usah terlalu mendengarkan apa yang orang lain omongkan. Penting juga untuk mendengarkan apa yang orang lain omongkan, tapi nggak semuanya harus kita terima dan kita terima mentah-mentah yang kayak oh iya gitu. Kita kadang terlalu mikirin judgement orang lain gitu ya. Kita jadi nggak sadar kita tuh punyanya apa, kita itu kekuatannya apa, weaknessnya apa, kita nggak sadar. Jadi menurutku sejauh ini ya nggak usah terlalu fokus sama goal, oke, tapi jangan terlalu keras gitu, karena yang tahu diri kamu sendiri tuh ya kamu jalanin aja pelan-pelan, tarik nafas kalau perlu gitu menurutku. Jadi sejauh ini ya kalau kita masih semester 1 ini kan baru awal ya, kita masih semangat-semangatnya nih. Jadi ya kalau kita nonton lagi nanti nih suatu kapan gitu, ya semangat aja terus. Kalau istirahat ya istirahat gitu. Fokus tapi jangan memaksakan diri sih menurut aku gitu. Harapan aku juga kayak gitu ke depannya gitu. Tapi kalau misal ada pertanyaan gini, 3 tahun ke depan, kalau misal video ini kita tonton lagi, harapannya kamu udah di fase apa? Sekarang sih aku nggak terlalu ngejar yang kayak gitu-gitu ya. Maksudku yang ngejar juga sih, aku masih ngejar mau karirnya gimana. Tapi semoga di 3 tahun ke depan aku masih di mental yang seperti ini, aku masih semangat, aku masih ngerjain sesuatu clear mind, nggak terlalu banyak pikiran-pikiran negatif, karena itu ganggu banget. Pikiran-pikiran negatif tuh malah kita nggak jadi produktif, dan kita nggak, kalau istirahat pun jadi nggak bisa terlalu mikirin yang lain yang negatif-negatif. Semoga nanti 3 tahun ke depan, kalau misalnya aku kan 3,5 tahun ya, berarti ya aku udah lulus kali ya. Kalau misalnya udah lulus ya selamat gitu. Semoga cari kerjanya gampang. Kalau misalnya belum lulus pun take it easy. Nggak apa-apa. Bilang ke diri sendiri nggak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu dan nggak perlu rush banget gitu sih. Kalau kamu gimana?
Oke, aduh dibalik lagi ini. Kalau kamu gimana? Oke, kalau aku sendiri ya, insya Allah ya, aku memang orangnya itu bener-bener planning banget ya. Bisa dilihat aja ini di belakang aku aja tuh banyak banget tulisan-tulisan kayak gitu ya. Jadi kayak aku tuh per ulang tahun itu kayak membuat 30 harapan aku di Iya. ulang Wish tahun list gitu ya. ini kayak gitu apa aja. Dan aku kayak 3 tahun ke depan tuh ini apa salahnya kita ngomong ya, apa salahnya kita berdoa atau meminta, atau juga gratis juga kan, nggak ada yang larang juga. Aku sih harapannya pertama aku selesai dengan perkuliahan aku, dalam arti itu di bachelor, dan aku udah ada work student, terus juga udah kayak karir di YouTube juga ada, udah bisa jadi influencer. Biar temenan sama YouTuber. Aduh. Dan juga kayak aku udah selesai sama diri aku sendirilah ibaratnya gitu. Aku sih terutamanya itu ya, kayak ibaratnya kadang kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, terus kita udah ikut campur tentang urusan orang lain ataupun urusan organisasi, rasanya kayak kita kurang bijak sama diri kita sendiri aja gitu sih. Soalnya kadang pada akhirnya kita melalaikan diri kita sendiri, pada akhirnya yang lain pun juga bakalan gak maksimal juga gitu. Jadi aku lebih berprinsip untuk membentuk diri aku dulu, biar ibaratnya memantaskan diri aku diri dulu. Kalau misal ibaratnya beberapa aspeknya aku udah ngerasa safe nih, udah aman kayak gini, barulah kita mau ikut campur urusannya orang lain. Bukan ikut campur gimana, tapi kita ada kontribusi untuk lingkungan sekitar kita ataupun gimana gitu sih. Tapi ya kita berdoa aja ke depannya, dan kita harus tetap semangat untuk ke depannya. Iya, amin. Tapi mungkin ada closing statement gak nih buat teman-teman semua nih? Ya, mantap. Buat siapa nih? Buat para penonton semua nih yang mau kuliah ke Jerman gitu, atau buat teman-teman yang masih fasenya di student college gitu dan ngerasa kayak aduh, di student college aja udah susah banget kayak gini ya, gimana nanti kuliah gitu, gimana nih? Buat teman-teman yang masih di Indonesia, yang mau kuliahnya di sini, menurutku difikirkan tujuanmu apa. Kalau misalnya buat main-main, buat yang penting aku ke Jerman, yang penting aku foto-foto di Eropa gitu, itu jangan, lebih baik tidak, karena aku nyaranin itu untuk diri kalian juga, karena di sini susah, bukannya gimana ya, di sini kalau kamu nggak mau bergerak itu susah untuk survive. Kalau misalnya kalian udah mantap, persiapkan semuanya, persiapkan mental terutama, karena percuma punya ilmu segudang kalau mentalnya nggak ada. Persiapkan mental, persiapkan ilmu-ilmunya, bahasa Jermannya dan lain-lain itu dipersiapkan juga. Cara hidupnya gimana itu dipersiapkan, karena kita di sini nggak ada orang tua, kita semuanya harus kerjain sendiri, kita semuanya harus urus sendiri. Itu kadang agak susah juga. Kita harus, kalau dulu di Indonesia mungkin urus dokumen, urus ini, urus itu, ya kan? Mama ini gimana? Kalau aku gitu. Di sini semuanya urus sendiri. Pokoknya tahu apa yang what drives you lah. Itu kamu harus tahu gitu. Kalau buat yang di student college, belajar gitu. Itu yang di student college ajarin itu membantu banget pas kamu lagi uni. Karena kalau kamu lepas student college itu agak susah. Itu agak susah banget untuk ke uninya, karena di uni itu kita benar-benar dilepas. Kalau di student college itu kita masih di ruangan yang sempit, kita masih ngobrol sama satu sama lain, temenan, punya grup. Kita sama gurunya juga masih punya engagement. Tapi kalau misalnya udah di uni, ya lo gue gitu. Jadi
gurunya ngomong apa, terserah deh kalian mau ngerti atau enggak. Yang penting nanti klauser datang gitu kan. Yang penting nanti klauser kerjain gitu. Mau lulus enggak terserah gitu kan. Jadi pas student collect belajar yang benar, diperdalam, dan kalau mau main boleh, tapi jangan lupa lah sama tujuan awalnya, yaitu sekolah gitu. Udah sih itu menurutku. Oke, ini aku kayak ngerasa apa ya, seneng banget sih. Aku ada temen ngobrol yang untuk diskusi kayak gini, dan kayak ngerasa apa ya, aku tuh nggak sendirian gitu loh di sini gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ada juga orang yang di sana tuh lagi berjuang untuk kuliahnya, bahkan di semester yang sama dengan cita-cita kita di sini gitu di Jerman, dan tetap bersemangat untuk itu gitu, dan tidak terlalu menghiraukan apa ya, sebuah konten-konten yang ibaratnya kayak bikin kita itu ngerasa pesimis untuk kedepannya. Jadi kita harus juga bijak-bijak dalam menyaring tentang konten-konten juga. Jadi ya sukses buat kamu Nan untuk kuliahnya ke depannya, dan insya Allah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk Kamu video juga ya. selanjutnya. Dan thank you banget untuk video kali ini. Thank you. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Best of me.